Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu lagi dengan kulkas Polytron satu pintu ya. Informasi dari orangnya itu kulkasnya nggak dingin, lampunya nyala ya. Nah, untuk informasinya lagi, semalam itu katanya bisa beku, namun pagi-pagi itu tiba-tiba mencair dan kulkasnya tidak dingin, lampunya menyala. Nah, seperti yang kalian lihat ya. Di sini kulkas ini dibilang masih agak baru ya, nggak terlalu lama juga karena informasi dari orangnya juga kurang lebihnya sekitar 3 tahun ya belinya, nggak sampai bertahun-tahun. Oke, di sini kita akan cek seperti biasa. Kita akan memastikan letak kerusakannya itu di bagian mana. Oke, ini adalah ujung kapiler ya, dari ujung titik bekunya ya. Jadi bekunya itu dimulai dari ujung sini. Nah, itu langsung merata ke seluruh evap. Nah, kita cek di bagian ujung ternyata nggak dingin. Dan kebetulan di dalam evaporator itu ada suara desis ya. Ada suara desis, artinya kompresor itu berjalan. Kompresor berjalan dan juga untuk oli di evap itu nggak ada ya. Beda lagi kalau misalkan suaranya itu mengalir ya, itu di dalam evap biasanya ada banyak oli, nah perlu flushing. Nah kalau misalkan ada suara desis seperti ini, itu kita nggak perlu flushing. Nah untuk di bagian bodi kulkas, nah karena kulkasnya itu kompresornya jalan ya, jadi ada tanda-tanda ada suara desis dari evap. Nah kita akan memastikan apakah freonnya itu masih ada atau tidak. Kita cek di bagian kondensernya. Oke, di bagian kondensor tidak ada tanda-tanda panas sama sekali, padahal kompresornya hidup ya. Nah, jadi untuk jalur kondensor sendiri panasnya itu dari sini dulu ya, dari kondensor. Habis itu yang paling ujung nanti terakhir di bagian filter ya. Jadi kalau untuk memastikan lagi, cek di bagian bodi kulkas dan juga di bagian filter, yaitu yang terakhir di bagian filter. Kulkas yang normal di bagian bodi kulkas maupun di filter itu harusnya panas. Nah itu kalau misalkan panas menandakan bahwa freon pada kulkas itu masih penuh. Jadi kalau misalkan filter panas, posisi nggak dingin, itu nggak ada kaitannya dengan freon ya. Jadi ada kerusakan di bagian lain. Nah kebetulan untuk kulkas yang saya tangani ini di bagian filter juga dingin, kondensor juga dingin, itu udah fix, udah bisa kita pastikan kerusakannya itu freonnya habis. Dan selanjutnya sekedar info aja, untuk kulkas Polytron sendiri ya, itu yang paling sering mengalami kebocoran itu di bagian kondensor ya. Karena untuk di bagian sambungannya sendiri, nah ini sambungan sini menggunakan semacam kelingan ya, bukan las-lasan. Jadi ada di salah satu video saya kemarin kebocorannya itu di bagian kelingan. Nah di sini karena kulkasnya itu nggak dingin ya. Nanti kalau misalkan kondensornya yang bocor, kita ganti saja dengan kondensor yang luaran. Nah di sini untuk seri P17 kita ganti dengan ukuran berapa ya, sekitar 8. Kita bisa menggunakan ukuran 8. Oke, mungkin sebagian ada yang ragu, kok bisa langsung ganti kondensor mas, nggak dicek bocornya. Nah kalau misalkan kalian itu ragu, kalian bisa press ya, bisa press di kedua sisi, di kondensor maupun di evaporator. Nanti yang mana yang turun itu yang diganti atau dicari kebocorannya. Nah untuk caranya, cara mengetes kebocorannya udah pernah saya upload ya di video sebelumnya, boleh kalian tonton atau nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, ini nunggu persetujuan dari orangnya, langsung kita kerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.